Informasi yang baik adalah aset berharga. Melalui podcast, kami ingin menjadikan informasi publik lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Halo wargi, bersama saya Agis dalam podcast Diskominfo. Tonton apa yang Anda dengar. Kalau biasanya kalian dengerin podcast lewat audio, kali ini Diskominfo punya program terbaru yaitu podcast Diskominfo yang bisa kalian dengar dan kalian tonton di YouTube Pemkab Karawang. Buat tahu lebih lanjutnya, kita sudah menghadirkan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Karawang, Bapak Wadin SMSI, yang baru saja pulang dari Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah Sehat sehat. ya. Dan juga di sebelahnya ada Ibu In Fatmawati dengan outfit yali-yalinya yang baru saja menghadiri apel Hari Santri Nasional ya Ibu, selaku Kepala UPTD LPPL Radio Sturada Pangkal Perjuangan. Dan langsung saja nih Pak, ngomongin soal program terbaru antara Diskominfo dan Radio Sturada tentang podcast Diskominfo ini, sebenarnya apa sih Pak podcast Diskominfo itu? Ya, podcast itu adalah radio baru yang kamu bisa buat sendiri sebenarnya, itu bahasa podcast artinya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya podcast Diskominfo ini, sebuah media yang baru, walaupun mungkin di luar sudah banyak podcast, tetapi memang kami alhamdulillah bisa mengembangkan podcast ini, sebuah produk layanan Diskominfo yang mengembangkan semua layanan kanal komunikasi publik atau informasi publik yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tidak hanya radio, tidak hanya medsos, tetapi kita juga memiliki podcast Diskominfo. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu inovasi dan inisiasi ya Pak, baik, untuk mengimbangi juga kemajuan teknologi yang nggak ada hentinya nih Pak ya. Betul. Udah ada radio, terus ada medsos sekarang ya, terus sekarang ada podcast lagi ya, mungkin nanti akan ada bercabang-bercabang lagi. Betul. Nanti radio itu kan mungkin tidak banyak prosentasenya yang mendengar barangkali. Nah, dengan kolaborasinya ada podcast tadi, mudah-mudahan tonton apa yang Anda dengar. Maksudnya dengan media podcast ini ya kan nanti juga dapat disiarkan melalui radio. Juga bisa ditonton di dalam YouTube kita, yaitu TV YouTube kita di Pemda Karawang, dan bisa juga ditonton di medsos kita, gitu. Ya kan? Oke, terus kenapa Pak harus podcast Diskominfo dari banyaknya podcast yang lain? Kenapa kita harus nonton podcast Diskominfo? Ya, podcast Diskominfo ini tujuannya adalah supaya bahwa pemerintah meningkatkan komunikasinya dengan masyarakat itu semakin baik ya, semakin langsung dan bisa dirasakan langsung dengan masyarakat dengan mengundang ya, mengundang di di podcast Diskominfo ini program-program pemerintah, kemudian manfaat-manfaat pembangunan pemerintah juga bisa dikomunikasikan dengan baik melalui podcast Diskominfo. Oke. Apakah selain dari pemerintah ya Pak, atau bisa kita kenal dengan OPD, apakah masyarakat juga bisa turut hadir dalam acara podcast Diskominfo ini Pak? Oh, bisa. Tadi misalkan contoh ya, misalkan OPD kita sebagai narasumber, misalkan dalam konteks tematik UMKM, ya kan, dari OPD misalkan OPD kita undang sebagai narasumbernya adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kita juga hadirkan juga UMKM-nya sehingga nanti bisa diinformasikan di situ, juga digali potensi-potensi UMKM di pemerintah Kabupaten Karawang atau di wilayah Kabupaten Karawang, juga di situ juga sejauh mana pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan dengan UMKM yang ada di kita, yang didorong ya supaya semua UMKM di wilayah pemerintah Kabupaten Karawang ini bisa naik kelas ya, bisa bersaing produk-produknya, misalkan bisa meningkat kualitas produknya dan laku di pasaran. Iya, baik. Jadi tidak hanya sebagai wadah untuk sharing ya Pak, tapi juga manfaat lainnya bisa kita rasakan. Bisa kita kembangkan. Nah, selain tadi manfaat kepada pemerintah daerah, lalu juga kepada masyarakat, ada nggak sih Pak manfaat yang spesifik gitu, yang ditawarkan oleh
podcast Diskominfo ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus bahwa mudah-mudahan podcast Diskominfo ini memberikan manfaat ya atau berdampak positif ya bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian juga bisa kita agendakan juga bagaimana meningkatkan akses informasi melalui podcast ini kapan saja dan di mana saja sih konsepnya. Mudah-mudahan podcast ini bisa mobile juga Oh tuh. iya, betul, Dengan Pak. adanya mobile podcast yang kita harapkan juga ya nanti misalkan kita punya mobil nih harapannya mobil apa namanya? Mobil van ya kita usahakan di situ bisa podcast juga. Bisa podcast keliling ya, tidak hanya pustaka keliling nih. Podcast keliling layanan informasi publiknya pemerintah Kabupaten Karawang itu diharapkan juga bisa mobile. Artinya tadi akses kapan saja dan di mana saja bisa terselenggarakan. Kemudian juga bisa mendorong partisipasi masyarakat ya dalam rangka ruang komentar, pesan pada podcast ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka pembangunan Karawang ya, pembangunan di wilayah Sebagai Kabupaten Karawang. tempat aspirasi begitu ya, Pak ya? Satu lagi bahwa tadi membangun kepercayaan publik ya. Jadi dengan adanya podcast ini juga bisa meningkatkan komunikasi yang terbuka, jujur ya, kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Karawang. Baik, wah ini Mungkin itu manfaatnya manfaatnya sangat luas mudah-mudahan. sekali ya Ya, Pak ya. Jadi kita berada di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah daerah baik begitu. ya. Dan untuk tujuan podcast Diskominfo sendiri ini apa sih Pak sebenarnya? Karena kan tadi memang di awal sudah Ya, dijelaskan ya, podcast Diskominfo ya, itu adalah ini dan ini. Dan ya. sebenarnya apa sih tujuan utamanya gitu? Ya, tentunya sebagai fungsi urusan Diskominfo itu adalah salah satunya bagaimana menyebarluaskan informasi publik tadi ya, memberikan informasi yang akurat, terkini ya dan terpercaya kepada masyarakat. Kemudian juga sisi lain juga bagaimana mendorong literasi digital ya, memanfaatkan teknologi podcast itu untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Kemudian juga membangun komunitas ya, membangun komunitas, menciptakan ruang diskusi ya, yang inklusif bagi masyarakat. Ini juga kan merupakan program baru antara Diskominfo yang collab dengan Sturada ya Pak ya. Mhm. Untuk Sturada sendiri sudah sejauh apa Bu mempersiapkan kolaborasi ini? Selain dari perencanaan ya, perencanaan untuk kontennya, kita juga mempersiapkan untuk talent-talentnya mungkin kan nanti untuk hostnya ya. Nanti kita mengikut sertakan rekan-rekan senior kita untuk menjadi host. Jadi nanti kita bisa menghasilkan beberapa produk ya Pak ya, yang dihasilkan dari Diskominfo karena Sturada itu kan merupakan bagian dari Diskominfo ya, informasi pelayanan publik. Jadi targetnya itu tidak hanya radio, kita penyebarannya juga selain yang sekarang sudah berjalan itu kan di radio, kemudian juga ada podcast Sturada ya secara audio. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari Pak Kadis disupport kita. Alhamdulillah punya ruangan siaran baru yang estetik ini. Dan juga ada ruang podcast Diskominfo juga ditempatkannya di sini. Proses. Kita merasa terfasilitasi tentunya itu. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama, semangat. Undangannya semua karena kita satu teamwork ya. Teamwork. Jadi kita nanti di sini mungkin menghasilkan berbagai macam produk informasi publik ya Pak ya. Betul. Selain audio juga ada visualnya, kemudian ada beritanya juga. Jadi ada newsroom nanti. Oke. Jadi dari inisiasi Bapak ya Pak, ini jadi produknya jadi kemana-mana nih, jadi bercabang ya banyak dan tentunya ini sangat mendukung SDM yang ada di sini. Apalagi memang di Sturada itu penyiar-penyiarnya satu orang bisa 3 karakter nih Pak. Ya itu yang perlu kita banggakan juga. Ya itu dia mitra seputar podcast Diskominfo yang akan memberikan kisah-kisah inspiratif di episode selanjutnya. Dan untuk warga Karawang yang ingin mendengarkan dan menonton bisa langsung ke channel YouTube Pemkab Karawang. Dan podcast adalah cara baru untuk belajar, tertawa, dan terhubung. Bersama saya Agis, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.